Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Sugiyarti. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai translasi. Siswa Syarifatul Akbar, di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai refleksi. Perkenalkan, saya Muhammad Galih Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan transformasi geometri bagian rotasi. Perkenalkan, saya Akil Zulfa Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai komposisi. Perkenalkan, saya Zulfa Rohidatul Ais. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai dilatasi. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan transformasi geometri itu? Transformasi geometri adalah mengubah setiap koordinat titik menjadi koordinat lainnya pada bidang dengan aturan tertentu. Nah, transformasi geometri ini ada 5 jenisnya. Yang pertama, ada translasi atau pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada rotasi atau perputaran, yang keempat ada dilatasi atau perkalian, dan yang kelima ada komposisi. Nah, langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu translasi. Halo semua, saya Ninda Sugiyarti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai translasi di transformasi geometri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan translasi itu? Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu atau dari suatu posisi ke posisi yang lain. Nah, kalau dirumuskan kurang lebih seperti ini. Misalkan ada titik P, koordinatnya X, Y, lalu bergeser atau bertranslasi sebesar AB, sehingga koordinat bayangannya nanti adalah X ditambah A dan Y ditambah sama B. Nah, keterangannya untuk A itu pergeseran sumbu X, jika positif maka ia akan bergeser ke kanan, dan negatif maka ia akan bergeser ke kiri. Untuk B, pergeseran sumbu Y jika positif maka bergeser ke atas, jika negatif maka ia akan bergeser ke bawah. Nah, ini adalah salah satu contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menggeser meja atau mendorong meja, maka di situ terjadi perubahan titik dari titik satu ke titik yang lain setelah digeser. Ini juga termasuk dalam contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, untuk lebih mengerti, mari kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Menentukan hasil translasi. Contohnya, tentukan koordinat bayangan dari segitiga berikut setelah ditranslasikan sebesar 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Nah, di sini kan ada segitiga ABC, lalu ditranslasikan sebesar 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Cara menggambarnya, kita perhatikan setiap titik sudutnya, lalu kita proses perpindahannya satu persatu. Dimulai dari titik A. Di sini kita geser dulu ke kanan sebesar 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kan. Lalu ke bawah 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Maka koordinat titik A adalah 1,-2. Begitupun dengan titik B. Pertama 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Berarti di sini kan, maka koordinatnya adalah 3,1. Lanjut, yang terakhir titik C, persamaan sama yang kayak tadi, 5 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5 dan 4 satuan ke bawah. Berarti di sini, maka koordinatnya 2,-6. Inilah gambar bayangan segitiga ABC kalau ditranslasikan sejauh 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Nah, kita coba buktikan pakai rumus. Pertama, kita cek dulu masing-masing koordinat titik. Yang pertama, titik A sama dengan -4,2, B -2,5, dan C -3,2.
Perpindahannya kan 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Berarti X-nya ditambah 5 karena ke kanan, lalu dikurangi 4 karena ke bawah. Maka posisi A aksen yaitu min 4 ditambah 5, 2 min 4 sama dengan 1, min 2. Lalu B aksen yaitu min 2 ditambah 5, 5 dikurang 4 sama dengan 3,1. Lalu C aksen min 3 plus 5, min 2 min 4 sama dengan 2, min 6. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada contoh soal untuk bayangan titik, tentukan bayangan titik P 4,6 ditranslasikan terhadap T sama dengan 86. Perhatikan cara penyelesaiannya. Caranya sangat gampang. Untuk translasi kita hanya perlu ingat di mana rumus umum translasi, yaitu untuk menentukan bayangan X aksen, Y aksen itu sama dengan X ditambah A dan Y ditambah B, di mana AB untuk nilai translasi tadi dan XY untuk titik. Maka bayangan titik P itu diperoleh dari X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A dan Y ditambah B sama dengan 4 ditambah 8 dan 6 ditambah 6, 4 sebagai X, 8 sebagai A, 6 sebagai Y, dan 6-nya satu lagi sebagai B. Maka diperoleh 4 ditambah 8 sama dengan 12 dan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi hasilnya itu 12,12. Maka bayangan titik P sama dengan 12,12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Syarifatul Akbar. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai refleksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah salah satu bagian transformasi yang memindahkan titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan cermin. Di dalam refleksi terdapat beberapa rumus-rumus umum, di antaranya 1. Pencerminan terhadap sumbu X. Rumusnya titik A, X, Y direfleksikan menjadi titik A aksen X, min Y. Kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Rumusnya titik A, X, Y direfleksikan menjadi titik A aksen min X, Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Rumusnya titik A, X, Y direfleksikan menjadi titik A aksen Y, X. Yang keempat, pencerminan terhadap sumbu X. Rumusnya titik A, X, Y direfleksikan menjadi titik A aksen X, min Y. Yang kelima, pencerminan terhadap titik asal 0. Rumusnya titik A, X, Y direfleksikan menjadi titik A aksen min X, min Y. Yang keenam, pencerminan terhadap titik X sama dengan H. Rumusnya titik A, X, Y direfleksikan menjadi titik A aksen 2H min X, min Y. Yang ketujuh, pencerminan terhadap titik Y sama dengan K. Rumusnya titik A, X, Y direfleksikan menjadi titik A aksen X, 2H min Y. Yang kedelapan, pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Rumusnya titik A, X, Y direfleksikan menjadi titik A aksen min Y, min X. Gambar pada poster tersebut merupakan contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan persamaan bayangan garis 3x plus 2y min 1 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan x adalah, kita ubah dulu rumus umum pencerminan terhadap garis y sama dengan x, yaitu x, y direfleksikan terhadap sumbu y sama dengan x menjadi y, x. Maka matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Maka penyelesaiannya X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali X dan Y. X dikali 1 dan Y dikali 1, maka didapat X aksen, Y aksen sama dengan Y dan X. Kenapa bisa diubah? Karena direfleksikan tadi. Nah, lanjut, X aksen sama dengan Y, maka berubah menjadi Y sama dengan X aksen. Y aksen sama dengan X berubah menjadi X sama dengan Y aksen. Maka dapat kita substitusikan dari persamaan 3X plus 2Y min 1 sama dengan 0, kita substitusikan menjadi 3Y aksen
plus 2 X aksen min 1 sama dengan 0 didapat 3Y plus 2X min 1 sama dengan 0. Kita ubah menjadi 2X plus 3Y min 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung refleksi menggunakan matriks. Contoh, tentukan koordinat bayangan titik B 6,3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kita ubah dulu rumus umum refleksi pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Sudah dapat dan tertera di poster yaitu 0, min 1, min 1, 0, yaitu berorder 2 kali 2. Kita substitusikan menjadi X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, 0, dikali 6, 3. Selanjutnya, X aksen, Y aksen sama dengan 0, ditambah min 3, min 6 ditambah 0. Min 3 dari 3 dikali min 1, dan min 6 dari 6 dikali min 1. Ditambah, jadi didapat hasil min 3, min 6. Maka B aksen sama dengan min 3, min 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Galih Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan transformasi geometri bagian rotasi. Rotasi adalah perputaran, atau lebih tepatnya ialah transformasi dengan cara memutar objek pada titik pusat tertentu. Dalam rotasi ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pusat rotasi dan sudut rotasi. Dalam rotasi, sudut positif jika arahnya berlawanan arah jarum jam, dan sudut negatif jika arahnya searah jarum jam. Rumus dari rotasi itu sendiri yaitu X akhir Y akhir sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X awal Y awal. Contoh rotasi pada kehidupan sehari-hari ada pada biang lala. Karena saat biang lala bergerak, terjadi perpindahan dari titik yang satu ke titik yang lain, dan perpindahan tersebut terjadi dengan cara perputaran. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal rotasi nomor 1. Tentukan bayangan titik A 3,4 jika diputar 60 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Di sini dapat dilihat bahwa pusat rotasinya adalah 0,0 dan sudut rotasinya positif 60 derajat. Kenapa positif? Itu karena sudutnya berlawanan arah jarum jam. Lalu kita akan substitusikan sudut alfanya dengan 60 derajat dan titik koordinat awalnya dengan 3,4. Cos 60 derajat sama dengan 1/2 dan sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Maka X akhirnya ialah 1/2 dikali 3 ditambah min 1/2 akar 3 dikalikan 4, yang mana hasilnya adalah 3/2 dikurangi 2 akar 3. 3/2 didapat dari 1/2 dikali 3, tanda min didapat dari pertemuan antara plus dan min, dan 2 akar 3 didapat dari 1/2 akar 3 dikalikan 4. Lalu hasil dari Y akhir ialah 1/2 akar 3 dikalikan 3 ditambah 1/2 dikali 4, yang dimana hasilnya adalah 3/2 akar 3 ditambah 2. 3/2 akar 3 didapat dari 1/2 akar 3 dikalikan 3, dan 2 didapat dari 1/2 dikalikan 4. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan titik T 6,2 yang diputar sejauh 45 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0. Di sini dapat kita lihat bahwa pusat rotasinya ialah 0,0 dan sudut rotasinya ialah min 45 derajat. Kenapa min? Karena arah geraknya searah jarum jam. Lalu setelah itu kita substitusikan sudut alfanya dengan min 45 derajat dan titik koordinat awalnya dengan 6,2. Cos min 45 sama saja dengan cos 45, dan cos 45 sama dengan 1/2 akar 2. Lalu sin min 45 sama saja dengan min sin 45, dan min sin 45 hasilnya ialah min 1/2 akar 2. Jadi
Hasil dari akhir ialah 1/2 akar 2 dikalikan 6 ditambah 1/2 akar 2 dikalikan 2. 1/2 akar 2 dikalikan 6 hasilnya adalah 3 akar 2. Dan 1/2 akar 2 dikalikan 2 sama dengan 1 akar 2. Di sini satunya tidak saya tulis. Jadi 3 akar 2 ditambah akar 2 sama dengan 4 akar 2. Lalu, untuk hasil dari Y akhir ialah min 1/2 akar 2 dikalikan 6 ditambah 1/2 akar 2 dikalikan 2. Min 1/2 akar 2 dikalikan 6 hasilnya ialah min 3 akar 2. Dan 1/2 akar 2 dikalikan 2 hasilnya ialah akar 2. Min 3 akar 2 ditambah akar 2 sama dengan min 2 akar 2. Jadi, bayangan titik T atau T aksennya ialah 4 akar 2, min 2 akar 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dilatasi. Dilatasi atau perkalian adalah transformasi yang mengubah ukuran setiap titik pada suatu bidang. Akibat perkalian dengan suatu faktor skala terhadap suatu titik acuan. Ingat, dilatasi itu mengubah ukuran dengan perkalian. Di sini saya mempunyai contoh agar kalian dapat memahaminya lagi. Saya mempunyai segitiga awal, yaitu dengan A titik koordinatnya adalah 2,1, B 3,1, dan C 2,3. Di sini saya akan perbesar ukurannya dengan dikalikan 2. A menjadi A aksen yaitu 4,2, B menjadi B aksen yaitu 6,2, dan C menjadi C aksen yaitu 4,6. Karena tadi saya kalikan 2, maka faktor skalanya adalah 2. Nah, selain itu, dilatasi juga memiliki sifat. Sifat dilatasi berdasarkan faktor skala K. 1. Jika K lebih besar, maka lebih besar 1, maka bayangan diperbesar dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. 2. Jika K kurang dari 0 dan K kurang dari 1, bayangan diperkecil dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Jadi, jika K lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar. Hanya bayangannya saja diperbesar, letaknya tetap sepihak. Namun, jika K kurang dari 0 dan kurang dari 1, bayangannya akan diperkecil, namun letaknya tetap sepihak. Letaknya tidak berubah, tetap sepihak. Yang ketiga, jika K sama dengan min 1, maka bayangan ukuran sama dan letaknya berlawanan pihak terhadap suatu pusat dilatasi. Dia ukurannya sama, namun berlawanan pihak menjadi negatif. Seperti contoh yang ada di samping itu. Segitiga ABC merupakan hasil dari K-1. Lalu, jika K kurang dari min 1, bayangan diperbesar dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Bayangannya diperbesar, tapi letaknya juga berlawanan dari pihak terhadap pusat dilatasinya. Lalu yang kelima, jika K kurang dari min 1 dan kurang dari 0, maka bayangan diperkecil dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Itu adalah sifat-sifat dilatasi berdasarkan faktor skala K. Ada 5 ya, mohon diingat. Cara menentukan bayangan dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Misalkan suatu titik X, Y kita dilatasikan dengan pusat O0 itu 0,0 dan K itu adalah faktor skala. Dengan bayangan A aksen, X aksen, dan Y, aksen. Nah, bagaimana cara menentukan koordinat bayangan ini? Jika kita menggunakan cara matriks, caranya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K00K.
K00K adalah matriks dilatasinya. Kita kalikan dengan X, Y. X, Y ini adalah titik koordinat awalnya. Atau jika kita menggunakan cara mudah, caranya yaitu X aksen sama dengan K kali X dan Y aksen sama dengan K kali Y. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi faktor skala 3 dengan pusat dilatasi O atau 0,0. Mari kita selesaikan. Kita ketahui dulu, yaitu X sama dengan 4, Y sama dengan 5, dan K itu faktor skalanya ya. K sama dengan 3. Dengan pusat dilatasi 0,0. Yang ditanyakan adalah koordinat bayangan A. Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Jika kita menggunakan cara matriks yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K00K dikalikan dengan X, Y. X, Y ini adalah titik koordinat awalnya. Sama dengan X aksen, Y aksen. Untuk matriksnya ini, K-nya tinggal kita gantikan 3 karena dari soal faktor skalanya adalah 3. Berarti 3003. Kita kalikan dengan titik koordinat awalnya yaitu 4,5. Tinggal kita kalikan saja yaitu 3 kali 4 sama dengan 12 ditambah 0,5 sama dengan 0. Lalu yang bawahnya 0 kali 4 sama dengan 0 dan 3 kali 5 sama dengan 15. Tinggal kita jumlahkan saja, maka dapat kita ketahui yaitu X aksen sama dengan 12 dan Y aksen sama dengan 15. Nah, jika kita menggunakan cara mudahnya, yaitu berarti X aksen sama dengan K kali X. K-nya tadi 3 dan X-nya sama dengan 4, berarti 3 kali 4 sama dengan 12 untuk X aksennya. Dan untuk Y aksennya yaitu K kali Y, K-nya adalah 3 dan Y-nya sama dengan 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti Y aksennya sama dengan 15. Nah, itu jika menggunakan cara yang mudahnya. Maka dapat disimpulkan A 4,5 didilatasikan oleh faktor skala 3 dan pusat dilatasi O, maka hasilnya adalah 12,5. Nah, selanjutnya, cara menentukan bayangan dilatasi terhadap titik pusat M, N. Bagaimana sih cara mencarinya? Yaitu rumusnya X aksen dikurang M, Y aksen dikurang N sama dengan K00K dikalikan dengan titik koordinat awal dikurang M dan N. Berarti X kurang M dan Y dikurang N. Berarti di sini kita hanya mengurangi koordinat titik pusatnya saja. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi min 3,2. Nah, jika tadi kita 0,0, maka sekarang kita menjadi min 3 dan 2. Mari kita selesaikan bersama-sama. Sebelum itu, kita harus diketahui dulu nih. X sama dengan min 4, Y sama dengan 5, dan K-nya sama dengan 3. Ingat, 3 itu faktor skalanya ya. Dengan pusat dilatasinya min 3,2. Ditanya koordinat bayangan. Nah, langsung saja kita ke rumus yang tadi, yaitu X aksen kurang M, Y aksen dikurang N sama dengan K00K dikalikan titik koordinat awal atau pusat, titik koordinat awal dikurang dengan titik pusat, yaitu X aksen dikurang M. M-nya itu tadi diketahui bahwa min 3, berarti X aksen dikurang min 3 dan Y aksen dikurang N. N-nya itu 2. Sama dengan K-nya kita ganti menjadi 3, yaitu 300K. Lalu X kurang M, Y kurang N. X-nya tadi 4,
dikurang min 3. Min 3 itu M. Lalu Y dikurang N. Y-nya itu 5, N-nya itu 2. Berarti 5 kurang 2. Lalu X aksen, karena itu negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi X aksen ditambah 3 dan Y aksen dikurang 2. Nah, tadi yang X kurang M dan Y kurang N-nya itu kita jumlahkan ya. Menjadi 3003, 4 ditambah 3 karena negatif ketemu negatif menjadi 7, dan 5 kurang 2 sama dengan 3. Selanjutnya, X aksen plus 3, Y aksen min 2. Nah, untuk yang tadi di atas, di ruas kanan, kita kalikan saja. 3 kali 7 sama dengan 21, ditambah 0 kali 3, 0. Lalu, 0 kali 7 yang bawahnya sama dengan 0. 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya, X aksen plus 3, Y aksen min 2 sama dengan 21 ditambah 0 sama dengan 21, dan 0 tambah 9 sama dengan 9. Maka, tinggal kita tambahkan saja X aksen plus 3, berarti X aksen plus 3 sama dengan 21. Kita pindahkan ruas 3-nya ini ke kanan menjadi min. Berarti 21 dikurang 3 sama dengan 18. Diketahui X aksennya sama dengan 18. Lalu untuk Y aksennya, Y aksen min 2 sama dengan 9. Y aksen 9 dikurang 2, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Berarti diketahui Y aksennya sama dengan 12. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa A 4,5 didilatasikan dengan titik pusat P, yaitu M, N, dengan faktor skala 3, menjadikan bayangan A atau A aksen menjadi 18,11. Perhatikan gambar anak penguin dengan induk penguin tersebut. Berdasarkan tinggi badannya, kita mengetahui bahwa induk penguin 5 kali lebih besar dari anak penguin. Ketika objek diperbesar, panjang semua sisi akan dikalikan dengan faktor skalanya. Makanya itu, penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari tidaklah sulit untuk kita jumpai. Misalnya, ukuran fast foto mulai dari 2x3, 3x4, hingga 4x6. Contoh lainnya adalah miniatur atau mainan yang merupakan replika dari barang yang besar dan dengan skala yang sesuai. Ataupun map hingga atlas yang ukurannya berbeda-beda, namun jika dihitung lebih dalam, semuanya akan menunjukkan jarak atau luas yang sama. Itu merupakan contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akil Zufar Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai komposisi. Pengertian komposisi. Komposisi ialah transformasi dua kali objek. Rumus komposisi yaitu X akhir Y akhir sama dengan M2 dikali M1 dikali X awal Y awal. Yang kita ketahui, M1 itu adalah matriks transformasi pertama, kemudian M2 adalah matriks transformasi kedua. Contoh komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Fotokopi. Di sini fotokopi adalah contoh komposisi dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kita ketahui pengertian komposisi ialah transformasi dua kali objek. Sedangkan fotokopi adalah contoh yang paling memenuhi untuk pengertian komposisi. Karena ketika kita menggunakan fotokopi, hal pertama yang kita lakukan adalah menyalin atau merefleksikan objek tersebut. Kemudian hal kedua yang kita lakukan adalah memperbesar, memperkecil, atau dilatasikan objek tersebut. Contoh soal komposisi nomor 1. Jika titik G 5,1 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0, maka bayangan titik G adalah, langkah
langkah yang pertama kita lakukan yaitu diketahui X1, X awal, Y awal sama dengan 5,1. Kemudian M1 matriks refleksi terhadap sumbu X yaitu nilainya 1, 0, 0, 1. Kemudian M2 matriks rotasi sebesar 90 derajat dan sumbu dan pusat 0,0. M2 di sini nilainya kita dapat yaitu 0, min 1, 1, 0. Kemudian ini ditanya adalah bayangan G aksen. Kemudian langkah terakhir yang kita lakukan adalah masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus komposisi, yaitu X akhir, Y akhir sama dengan M2 dikali M1 dikali X awal, Y awal. Kemudian setelah dimasukkan, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan perkalian matriks, yaitu perkalian baris dan kolom. Yang pertama adalah M1 dikali X awal, Y awal. Kemudian yang kedua adalah jika M1 dikali X awal, Y awal sudah mendapatkan hasilnya, kemudian langkah selanjutnya yaitu tinggal mengkalikan M2 dengan hasil perkalian dari M1 dikali X awal, Y awal, dan hasil akhirnya yang kita dapat di sini adalah 15 sama dengan 1,5. Jadi G aksen adalah 1,5. Contoh soal nomor 2. Suatu titik A 2,3 dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian dilanjutkan refleksi oleh garis Y sama dengan X. Maka bayangan titik A adalah sini, langsung kita masukkan saja ke dalam rumus komposisi. Dan di sini kita dapat itu M2 itu yaitu 1, 0, 0, min 1, kemudian dikali M1 di sini yaitu 0, min 1, 1, 0, kemudian X awal, Y awal di sini yaitu min 2 dan 3. Dan kemudian hanya tinggal kita kalikan saja, yaitu M1 dikalikan dengan X awal, Y awal terlebih dahulu, kemudian hasil dari perkalian tersebut tinggal kita kali dengan M2, dan kita akhirnya mendapatkan hasil akhir yaitu min 2 dan min 3. Jadi bayangan titik A adalah A aksen adalah min 2, min 3.